Oke, Bapak dan Ibu sekalian, lagi tema kita masih mengusung tentang masalah diabetes mellitus ya. DM itu singkatan dari diabetes mellitus. Ya. Kenapa ini kita kaitkan dengan masalah COVID-19? Ya, ini begini Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata dari penelitian. Oh ya, mohon input masukan. Suaranya bisa ditangkap dengan baik? Maupun suara bisa ditangkap dengan baik. Bu Nuko yang dari jauh, dari Sorong bisa ditangkap, Ibu? Bisa Dok, bisa. Bisa, ya. Ini kedengaran. Memang agak boleh kuatin dikit, boleh juga. Tapi udah bagus. Ya, oke. Jauhnya ya Ibu. Oke, saya akan sampaikan dengan perlahan begitu ya. Dengan harapan bisa diikuti dengan nyaman begitu ya. Banyak yang menanyakan masalah diabetes mellitus ini karena ada keterkaitan yang sehubungan dengan tingkat mortalitas ya. Artinya itu tingkat kematian dari para penderita diabetes mellitus ini yang terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, ini saya sampaikan. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian, ternyata jumlah para penderita diabetes mellitus ini di kalangan masyarakat luas ya, ini jumlahnya cukup besar. Ya. Data dari rumah sakit yang semuanya terhimpun, ini mencapai pada tahun 2020 kemarin mencapai 10.800.000, ini jumlah yang sangat besar. Bahkan kalau kita hitung dari peringkat dunia, ini Indonesia menduduki peringkat 10 negara penderita diabetes yang terbesar. Jadi ya memang angka 7 ini kita harapkan ya sedapat mungkin jangan masuk ke 10 negara besar karena penderita diabetes ya. Ini pun Bapak dan Ibu sekalian, para dokter terutama yang dikaitkan juga penyakit yang sifatnya kronis, ini menyatakan bahwa kemungkinan besar 51% itu data tidak terungkap ya. Ya ini semacam fenomena gunung es lah ya. Karena apa? Diabetes ini nanti saya jelas ada tipe 1, tipe dan juga dari yang tipe 1 tentunya juga memiliki tingkat kematian. Ya. Nanti akan saya jelaskan step by step. Oke, kita mulai dari masing-masing bahasan ya, nanti tentunya akan kami selesaikan kira-kira setengah jam ke depan, nanti lebih banyak kita diskusi ya atau feedback informasi ya. Jadi dengan ya Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi latar belakang untuk disampaikan materi ini karena diabetes ini merupakan ranking kedua dari penyumbang kasus mortalitasnya. Walaupun dalam beberapa hal para peneliti ini memang lebih banyak mengamati pada kasus-kasus diabetes tipe 1 ya. Nah, nanti saya jelaskan apa itu diabetes tipe 1 atau ada enggak yang tipe yang lain, ada ya. Selain tipe 2 juga ada beberapa jenis diabetes yang lain yang nanti akan saya jelaskan seiring dengan berjalannya pembahasan ya. Oke. Dari data yang kita lihat ya di bawah itu, ini angka ini mencapai ya, cukup mengenaskan ya, mencapai proporsi 34,4% ya dari mereka yang memang memiliki permasalahan komorbid, artinya itu sebelum terinfeksi COVID-19 mereka sudah ada penyakit-penyakit sebelumnya yang disandangnya dan itu menjadi pemberat ketika terjadi infeksi ya. Dan salah satunya kasus diabetes ini menempati ranking kedua. Ini artinya jumlah terbanyak setelah penyakit jantung koroner. Dari ranking tadinya masuk ranking ke-6 dari 10 negara terbanyak para penderitanya ya. Ini sekarang kita bergeser ke angka 7 ya. Ranking ke-7 ya. Sekarang kalau tidak salah yang naik itu negara Brasilia. Ya, ini memang dari beberapa penelitian, makin meningkatnya tingkat kemakmuran dari masyarakat, maka para penderita diabetes pun juga ikut-ikutan naik. Dan sebenarnya tidak perlu begitu ya, karena selalu penyakit diabetes ini dikaitkan dengan ya
ya selera orang ya, selera terhadap makanan-makanan yang mungkin berlebihan ya, sehingga nanti ada orang disebut kasus diabetik metabolis ya, atau kasus diabetik metabolik ya. Itu disebabkan karena pola makan mendorong mempercepat seseorang terkena kasus diabetik ya. Walaupun sebenarnya setiap kita kali bicara tentang masalah diabetik itu selalu bicara tentang masalah herediter ya, masalah keturunan ya. Tapi selain faktor keturunan, triggernya, pemicunya juga pola makan dan pola stres ya, atau pola pemikiran seseorang atau cara seseorang melakukan lifestyle dalam kehidupannya. Oke ya, jadi kita dalam hal ini alasan sederhananya kenapa kok kita bahas masalah ini, karena penyakit diabetik ini ternyata jumlahnya sangat besar di kalangan masyarakat luas ya. Oke, dan tentunya diharapkan dengan edukasi semacam ini kita tidak mengalami namanya kepanikan atau kewaswasan atau rasa ketakutan yang berlebihan, atau sampai ada istilah jangan sampai paranoidnya berlebihan ketika seseorang menyandang diabetik ya. Karena itu bagaimana ini cara kita mengendalikan diabetik jangan sampai mudah terinfeksi kasus COVID-19. Oke, lanjut Bapak dan Ibu sekalian, dan juga para rekan-rekan muda-muda, karena beberapa peserta nampak juga ada yang muda-muda ya, sangat senang sekali tentunya kehadiran Anda yang diharapkan memiliki wawasan dan berkenan nantinya memberikan edukasi ya, mentransformasikan ke ya orang-orang yang mungkin perlu mendapatkan wawasan ya. Lanjut. Sekarang saya sedikit bicara yang agak ya bukan nakut-nakutin ya, tapi kita harus memiliki wawasan bahwa yang namanya kasus kencing manis atau diabetik ya, atau bahkan sering disindir dengan ini penderita pabrik gula gitu ya, karena dikaitkan dengan naiknya dari glukogen atau gula darah di dalam tubuh seseorang yang tidak bisa dimetabolisir ya, karena permasalahan adanya hormon yang namanya insulin bermasalah ya. Oke, jadi ada dua komplikasi ya, atau terjadinya semacam penyakit yang lainnya yang akan muncul setelah seseorang mengalami diabetik ya. Kita bagi menjadi dua bagian, ada yang makroangiopati ya, ini diantaranya yang sangat populer, bahwa setiap kali penderita diabetik yang kronis dan serius ini akan menyebabkan terjadinya kasus seseorang mengalami yang namanya ya terserang stroke ya, atau dalam hal ini seseorang mengalami semacam kelumpuhan pada anggota gerak ya, dan ini jumlahnya juga sangat signifikan ya. Artinya mereka yang memiliki penderitaan diabetik yang kronis ini 4 kali dia akan kemungkinan terserang kasus meninggal stroke. Mungkin supaya tidak mengganggu, ini bisa saya klik ya, ini supaya tampilannya di sini. Oke, nah tolong dibantu supaya kelihatan ya. Jadi sekali lagi seorang penderita stroke tadi ini kemungkinan 4 kali atau 2-4 kali ya terserang kemungkinan terjadi kasus stroke. Kemudian juga masalah nih kardiovaskuler ya, kardiovaskuler itu masalah jantung. Ini persentasenya juga sangat tinggi ya, proporsi sampai 34% ya. Jadi mereka dari yang 10 orang yang diabetes, ini 8 akan meninggal karena serangan jantung. Nah, ini mohon mendapatkan perhatian supaya dari awal memiliki semacam care ya, yang ya katakan ekstra begitu bagi mereka-mereka yang memiliki permasalahan komplikasi diabetes dengan jantung koroner ya. Kemudian kasus yang juga sangat menakutkan juga ya, kasus ini juga mengerikan juga ya, 2 dari 10 penderita diabetik ya, ini tentunya yang sifatnya kronis yang berat ya, ini akan menjalani amputasi ya, ini peripheral arterial ya. Ini seperti ini saya berikan contoh yang pada bagian kaki ya, yang
kemungkinan ini akan diamputasi ya, karena mungkin sudah terjadi nekrosis atau gangren pembusukan. Nah, kemudian yang mikroangiopati ya. Nah, ini juga saya kira sangat populer juga ya. Misalnya kasus untuk masalah diabetik retinopati ya. Retinopati ini kebutaan disebabkan karena rusaknya saraf retina mata ya. Nah, ini juga persentasenya cukup tinggi ya, karena retina mata ini sangat sensitif ya, dan dia akan mengalami awal-awal dari keparahan kondisi diabetiknya ya, sehingga mengalami kebutaan. Kemudian berikutnya ini yang juga masyarakat kurang banyak mendengar informasi ini, bahwa yang namanya kasus diabetik ini juga akan menjadikan banyak penderita diabetik yang berat akan mengalami diabetik nephropati ya. Nephropati ini kondisi di mana bahkan kalau ini bisa sampai ke gagal ginjal ya, dan seorang gagal ginjal tentunya harus melakukan secara rutin bahkan kontinu seumur hidup ya, untuk dilakukan cuci darah ya. Nah, kemudian ini juga yang ini ya, kasus ini sangat ditakutkan untuk kaum laki-laki karena 66% datanya cukup tinggi ya, artinya itu proporsinya tinggi bahwa para penderita diabetik laki-laki bisa mengarah kepada kasus impotensi ya, artinya itu ketidakmampuan menjalankan fungsi seksual. Kemudian ya ini yang biasanya pada penderita-penderita awal ini ya, ini dialami yang namanya diabetik neuropati ya, ada rasa kesemutan, kemudian semacam kebas atau baal. Oke, mari kita lanjut. Ini tadi gambaran bagaimana akibat-akibat dari para penderita diabetik yang sudah kronis ya. Kronis itu artinya itu menahun ya. Yaitu hampir sepanjang kehidupannya dia akan memiliki suatu risiko kesehatan yang tentunya harus betul-betul diperhatikan ya, supaya tidak terjadi keparahan maupun juga komplikasi penyakit yang lainnya. Sekarang kita akan bicara mengenai masalah apa sih diabetes itu ya, atau penyakit kencing manis itu apa ya. Nah, ini adalah merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan kadar gula atau glikogen yang ada atau glukosa ya di dalam ya peredaran darah seseorang ya. Ini disebabkan apa? Karena kekurangan insulin ya. Ada istilah absolut maupun relatif kekurangannya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Ini sebagai catatan supaya nantinya sudah tidak disalahpahami. Ya. Jadi ada kadar glukosa darah seseorang itu yang kadang-kadang naik ya, karena dari pola makannya atau mungkin habis makan baru beberapa menit kemudian baru dicek ya, ini tentu gula darahnya tinggi ya. Tapi ini bersifat naik turun dan ini nanti akan kembali normal kembali ya, dalam kisaran yang normatif gitu ya. Nah, ini tentunya bukan penderita diabetik yang semacam ini. Kemudian jika insulin bekerja baik ya, ini sebenarnya selain hormon insulin ada hormon glukagon namanya ya di dalam pankreas ya, yang ini dihasilkan oleh sel-sel alfa ya. Kalau insulin itu sel-sel beta di pankreas. Ini akan mengontrol secara automatically ketika seseorang dengan pola makannya dan pola aktivitasnya gitu ya. Berbeda dengan seorang diabetik ya. Nah, ini kemungkinan insulinnya karena bermasalah, maka tidak ada kompatibilitas untuk seseorang yang misalnya makan banyak, ya insulinnya ternyata jumlahnya tidak memadai atau tidak potensial untuk bisa memetabolisme dari gula darah tadi menjadi energi tenaga ya, sehingga tidak terhambur menjadi bagian dari apa ya, bagian dari komposisi darah ya, sehingga akan menjadikan masalah karena dia beredar ke seluruh tubuh. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kalau misalnya insulin tidak bekerja dengan baik, tidak bisa mengontrol secara kompatibel tadi ya, tentunya akan terjadi kasus yang namanya diabetes mellitus tadi ya. Seseorang akan mengalami kelebihan yang akan berhambur atau akan ada di dalam peredaran darahnya ya. Sehingga nanti kalau kita periksa gula darahnya akan selalu pada posisi yang tinggi ya. Oke, lanjut kita. Nah, sekarang kita akan bicara secara umum dulu ya, tapi sekilas-sekilas saja. Nanti mungkin dalam lain kesempatan kita punya tema yang akan membahas secara lebih mendetail gitu ya tentang masalah kasus diabetes.
Ya gejalanya apa? Gejala-gejala awal. Ini perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, ya gejala awal seseorang mengalami lemah, ya, lesu, kemudian letih tanpa ada penyebab ya. Artinya itu tidak melakukan aktivitas sebelumnya, ya. Nah, ini contohnya saya gambarkan yang semacam ini ya, dia sering ini tentunya akan mengganggu produktivitas atau aktivitas dari seseorang. Ini ya. Nah, kemudian juga menjadi ciri-ciri yang juga khas ya. Ini dia mengalami rasa ya atau di sekitar bulu pubis ya atau di sekitar kemaluan lah dia bahasa sederhananya, baik laki maupun perempuan ya. Nah, ini kalau ada tanda-tanda semacam ini mohon diwaspadai tentunya dengan latar belakang yang seperti tadi sudah saya ungkapkan. Ya ini ada faktor keturunan, mungkin ada pola makan yang kurang bagus ya. Tapi kalau gatal karena mungkin Anda tidak mandi ya itu lain, nggak pernah ganti celana dalam itu bukan ya. Nah, kemudian ada suatu ciri khas yang juga cukup dikenal oleh masyarakat luas ya. Tapi perlu kita review di sini. Seseorang mengalami penglihatan sering kabur ya, tapi kadang-kadang dia membaik kembali ya, atau kadang-kadang tidak menentu ya. Jadi kacamata itu akan gonta-ganti ya, karena sekali lagi seseorang yang bermasalah dengan diabetes ini susah dikoreksi ya, atau tidak bisa dikoreksi dengan kacamata ya. Oke, kemudian nih luka ya, luka juga akan mengalami kesulitan untuk atau lama sembuhnya ya, karena imunitasnya rendah. Ya. Nah, kemudian ini juga ada tanda-tanda yang juga khas nih, makannya banyak dan tapi ini mohon maaf. Nah ini ya penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, misalnya kalau misalnya dia sakit dalam waktu yang jangka lama itu ketika dia menurun ya karena dia sadari dia setiap hari mengalami nafsu makan kurang, tapi ini tidak ya, secara normatif dia dalam kehidupan sehari-hari seolah tidak ada masalah, tapi kok berat badannya terus menurun. Nah ini perlu diwaspadai ya. Kemungkinan terjadi kasus diabetes ya. Nah kemudian juga demikian ya pola makan ini. Jadi dia banyak makan ya, pola apa dia ya, banyak makan gitu ya. Nah, kemudian juga minum berlebihan ya. Ini juga perlu diwaspadai ya. Jadi sekali lagi ini bukan ciri khas orang tamak ya, tidak. Harus ada sesuatu latar ya, misalnya oh memang dia ada keturunan diabetes. Lah ini ketamaan ini bisa menuju sebagai tanda untuk masuknya seseorang secara klinikal dinyatakan diabetes ini. Nah, kemudian juga kencing malam ya, umumnya ini itu saya gambarkan di sini ada bulan itu maksudnya kencing malamnya sering ya, misalnya seringnya itu berapa kali ya, mungkin lebih dari 3 kali sampai 5 kali, mungkin bahkan ada yang lebih ya. Nah, kemudian juga ini suatu ciri khas yang sangat ditakuti pasangan suami istri karena sang suami yang menderita kasus diabetes ini bisa mengakibatkan ya disfungsi ereksi ya, artinya itu mengarah kepada impotensi, artinya itu ketidakmampuan untuk menjalankan aktivitas seksual. Kemudian juga ini bagi ibu-ibu ini melahirkan ini kok lebih dari 4 kilo ya, ini tentu harus dicermati ya, apalagi kalau dikaitkan dengan adanya faktor sekali lagi genetikal tadi keturunan ya, nah, ini perlu diwaspadai. Kemudian, nah ini yang ringan-ringan ini ya juga perlu diperhatikan. Kesemutan yang selalu pada tempat yang sama dengan periodik yang sama, apalagi semacam itu, ini menjadi penanda ya. Ini perlu diperhatikan walaupun ini gejala-gejala yang kadang-kadang terabaikan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang apa saja ini untuk kita bisa mengetahui ya, supaya kembali lagi kan kita tujuan kita memberikan edukasi, memberikan semacam ya semacam inilah sharing ya untuk mengetahui bagaimana sih kasus diabetes ini yang tentunya diwaspadai dan nanti kita bisa menghindar dari kasus yang sekarang sedang merebak sebagai pandemi COVID-19 ya. Kapan nih timbulnya diabetes ya? Ini 45 tahun, tetapi sekarang ini orang-orang yang usia di bawah itu bahkan orang usia 20 tahun pun sudah banyak terkena kasus diabetes ya. Kegemukan ya. Kegemukan itu dihitung dari indeks tubuh. Kita tentunya dari SMP pelajaran biologi biasanya ada ya cara menghitung indeks massa tubuh ya dengan cara yang mudah ya.
Caranya bagaimana? Dari berat ya, berat hitung kilogram dibagi dari tinggi yang nanti tingginya itu dikonversi ke dalam meter ya, meter tapi dalam bentuk pembagian persegi ya. Jadi contoh misalnya, saya memiliki berat badan 68 kilo misalnya. 65 lah, 65 nanti hitungannya 23. 65 kilo. Nah, kemudian tinggi saya 168 cm. Nanti kalau dijadikan meter kan 1,68 kan, nah, dikuadratkan. Nah, itu dibagi, ini ketemunya angkanya nanti 23. Nah, silakan kalau yang punya kalkulator dihitung-hitung ya. Nah, ini angkanya kalau lebih dari 23 itu artinya itu Anda diatur ya pola makannya dan sebagainya. Kemudian darah tinggi. Darah tinggi ini yang tentunya waspada yang hipertensi ya. Hipertensi salah satu penandanya bagaimana? Ya kalau tensi Anda lebih besar ya, atau mungkin dari 140 itu yang angka di atas atau angka sistoliknya ya, pada saat jantung sedang ya. Kemudian yang angka di bawahnya itu 90 ya, antara 80 sampai 90 lah ya. Pada saat jantung diam tidak memompa ya, saat posisi vasodilatasi ya. Kemudian juga mereka-mereka yang memiliki kasus dislipidemia ya, itu ditandai dengan HDL. HDL itu apa? Itu lemak yang kondisi apa namanya, lemak darah yang bagus ya. High lipoproteinnya harusnya tapi dengan catatan juga trigliseridnya harus diperhatikan 50 mg per desiliter. Kemudian riwayat melahirkan bayi tadi ya sudah ya, kalau seseorang ibu yang melahirkan bayi 100 gram dan ada riwayat secara herediter ya, ini kita akan masuk ke tipenya ya, karena kebanyakan yang dibicarakan kasus untuk COVID-19 itu pada tipe 1 ya, dia saya singkat aja istilahnya DM ya, DM itu singkatan dari diabetes mellitus atau kencing manis ya. Yang tipe 1 ini hampir selalu dia memiliki ketergantungan kepada insulin ya, baik itu yang mungkin secara oral ya, atau itu ditelan untuk tablet atau yang disuntikkan ya, atau diinjeksikan ya. Karena apa? Betul-betul sel beta yang ada di pankreas itu tidak menghasilkan insulin ya. Karena itu ini bersifat absolut ya, defisiensi insulinnya. Nah, kemudian ada lagi diabetes pada kehamilan. Tapi tidak setiap orang yang hamil mengalami diabetes ya, atau gestasional diabetik ya. Kasus gestasional diabetik ini memang dialami oleh beberapa ibu dan biasanya 1 minggu 2 minggu berikutnya sudah mulai stabil kembali gula darahnya. Dan mohon kalau ada kejadian semacam ini terus dipantau ya, sampai nantinya tidak menjadi trigger untuk munculnya kasus diabetik ya, apalagi kalau ada faktor keturunan ya, ini tentunya akan lebih care lagi, lebih diperhatikan ya. Kemudian diabetes tipe lain tadi sudah saya ungkapkan ya, ada karena obat-obatan ya, karena faktor yang lain, mungkin ada infeksi tertentu ya. Tidak kita bahas, bukan kita abaikan, nanti mungkin kesempatan atau nanti dalam tanya jawab bisa kita perdalam ya. Nah, kenapa yang saya lebih utamakan yang tipe 2 diabetes ini? Karena sebagian besar ya, bahkan katanya sekitar antara 80 sampai 90% itu tipikal para penderita DM ini adalah yang tipe 2 ya. Jadi insulinnya mungkin oke ya. Oke itu dalam arti secara jumlahnya itu normatif aja ya. Secara kuantitatif insulin yang dihasilkan oke. Jadi selalu aja yang namanya sel beta di pankreas itu menghasilkan insulin ya, tetapi tidak poten atau tidak memiliki kemampuan secara adekuat ya, atau memadai untuk bisa membawa gula darah ini ke dalam sel-sel untuk dirubah menjadi energi ya. Nah, ini diantaranya kenapa kok semacam itu ya, kenapa ada semacam resistensi kasus insulin ya, atau kebal insulin ini. Ini karena satu faktor kegemukan ya.
ya, sehingga nantinya reseptor di permukaan pada ini membran sel ini akan susah menerima dari insulin itu masuk ke dalam sel. Ya, nanti kita berikan gambarannya secara secara ilustrasi ya, biar ditangkap ya idenya. Kemudian adanya oksidasi pada glukose transporter ya. Nanti apa ini bahasa-bahasanya nih? Agak saya nanti kita berikan lah ilustrasi gambarannya supaya bisa ditangkap idenya ya. Nggak perlu dihafal, nggak perlu itu susah dok menghafal. Oke, nggak perlu dihafal kan ya, tapi dipahami ide-idenya supaya nanti bisa ditangkap keseluruhan dari tujuan edukasi ini ya. Kemudian nanti ada perubahan bentuk dari insulin ini karena ya tadi adanya ketidaksesuaian dari insulin reseptornya maupun juga glukose transporternya. Ini apa ini bahasa ini? Nanti diikutin aja dengan ilustrasi supaya bisa mudah ditangkap. Jadi ini masih sifatnya adalah non insulin dependent ya, atau dia tidak tergantung kepada insulin, tetapi biasanya tergantung pada obat. Nah, ini kita akan mencoba dua-duanya ini akan kita atasi bersama dengan NG2 Kencona. Bagaimana nanti nalarnya dan bagaimana nanti logik ilmiah medicalnya gitu ya. Nanti akan kita ungkapkan di sini. Nah, sehingga nanti kita harapkan para penderita diabetik ini tidak memiliki beban secara psikologis bahwa seolah ya yang bersangkutan itu mengalami sesuatu gangguan-gangguan kesehatan ya, tetapi walaupun di dalam tubuhnya ada suatu permasalahan kesehatan, tapi bisa teratasi dengan baik, bisa kemudian melakukan aktiviti yang secara normatif seperti halnya orang-orang yang tidak memiliki ya masalah kesehatan yang serius ya, jadi tidak akan mengganggu produktivitas maupun kreativitas. Kita lanjut. Ya, ini sekarang kriteria pengendalian ya, kan kita judulnya pengendalian, maka ya tentunya seseorang yang memiliki masalah diabetik ya harus rajin mengontrol ya. Ini sekarang gula darah puasa itu maksudnya sekitar 8 jam sampai 12 jam itu sebelumnya puasa pada malam hari ya. Tidak perlu, maksudnya bukan puasa seperti puasa Ramadan, bukan ya, artinya itu hanya mengendalikan aja, tidak makan minum sekitar antara 8 sampai 10 jam atau 12 jam lah ya pada malam hari. Ini yang baik gimana? Yang baik itu angkanya 80 sampai 80 sampai 99 lah ya. Ini tentunya oke, nggak ada masalah. Tapi kalau udah meningkat sampai 100 125 ya tentu perlu waspada ya. Tapi kalau sudah meningkat di atas angka 125 misalnya 125 ke atas itu tentunya buruk ya. Artinya buruk ya. Anda harus betul-betul kembali lagi nggak ada suaranya, Pan. Dan juga kembali lagi pada diet yang baik. Ya. Kemudian gula darah 2 jam atau sesaat atau sering disebutnya begitu ya. Dengan catatan 2 jam itu maksudnya apa ya? 2 jam setelah makan. Nah, ini angkanya sedikit tentunya lebih tinggi karena seseorang yang sudah mendapatkan asupan makan otomatis yang namanya glukosa atau gula darah itu akan meningkat. Oleh karena itu angkanya masih dianggap oke, itu angka 80 sampai 144 ya. Tapi kalau sudah lebih itu sampai angka 180 ya, itu tentunya kondisinya sedang perlu diawasi. Di atas angka 180, nah ini sudah orang zaman dulu dunia kedokteran disebut dengan kondisi borderline ya. Artinya borderline itu sudah masuk ke tahap kemungkinan seseorang akan masuk ke tahap seseorang secara klinik dinyatakan diabetes ya. Jadi mohon hati-hati kalau sudah pada angka 180 ya, itu Anda kemungkinan besar sebagai seorang penderita diabetik. Kemudian HbA1c ini prosentasenya gimana? Ini diharapkan di bawah angka 6,5 ya. Jadi tentunya kalau angkanya lebih tinggi lagi sampai 8 dan sebagainya oke ya. Kemudian kolesterol total ya. Ini tentu juga harus diamati ya. Tentu kita harapkan di bawah angka 200 ya. Nah, kalau sudah angkanya 240 ke atas ya itu Anda sudah terkena diabetes. Oleh karena itu ketika angka 200 oke, dijaga ya. Tapi kalau sudah 200 lebih misalnya 225 ya, 230 itu Anda harus waspada ya. Kemudian kolesterol LDL ini yang sering disebut sebagai kolesterol yang jahat ya, low density lipoprotein ya.
ini harus lebih kecil dari angka 100 ya. Kalau Anda sudah mencapai angka 130 ini jelek ya performanya ya. Artinya Anda harus betul-betul ya memperhatikan lagi dietnya. Kemudian yang bagus nih yang HDL ya, yang high density low protein ini angkanya harus di atas 40 yang pria. Kemudian yang wanita di atas 50 ya. Kenapa kok beda ya? Nanti mungkin kita diskusi dalam tanya jawab aja ya. Kemudian seperti tadi triglycerid ini sedapat mungkin ya di bawah angka 150, tapi kalau sudah 200 wah Anda harus betul-betul mengoreksi diet Anda ya. Supaya jangan sampai Anda meningkat terus ya, ini akan membahayakan. IMT tadi, indeks massa tubuh tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi Anda harus kalau sudah di atas angka 23 ini Anda perlu memperhatikan ya, jangan sampai terjadi over obesity ya atau overweight ya, jangan sampai kelebihan berat badan ataupun menuju pada kegemukan. Tekanan darah ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi tentunya yang bagus itu kalau antara 130 yang angka di atas ya, sistolnya, kemudian diastolnya antara 80 sampai 90 ya. Lebih dari itu, Anda misalnya di angka lebih dari angka 140 mohon diperhatikan, dan ini bagi seorang penderita diabetik harus mendapatkan perhatian secara khusus ya. Kita lanjut, ini tadi kriteria pengendalian secara sederhana ya, karena sekarang ini kan banyak alat-alat medical device ya, alat-alat misalnya dengan auto check atau macam-macam ya mereknya, ini mudah Anda bisa melakukan secara mandiri ya, atau setidaknya di beberapa apotek juga melayani untuk pengecekan dengan instan menggunakan peralatan medical device yang sederhana ya, atau Anda bisa ke laboratorium klinis tempat itu akan lebih lengkap dan itu tentunya akurasinya lebih bagus. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan memperhatikan beberapa pendapat para ahli, tentunya para ahli epidemiologi, ahli-ahli masalah penyakit menular ya atau penyakit infeksi ya. Ini menurut ahli dari Centers of Disease Control and Prevention ya, CDC ini, bahwa penderita kronis ya termasuk diabetik ini tentu akan memiliki risiko lebih tinggi terkena komplikasi yang serius ketika terinfeksi corona. Ini mohon diperhatikan dan memang betul ya. Kenyataan-kenyataan ini selama 1 tahun yang kita pelajari, para penderita yang sifatnya itu adanya komorbid ya, penyakit-penyakit yang diderita sebelumnya ternyata akan mempersulit karena terjadinya komplikasi ya pada saat seseorang terkena COVID-19 ya. Kemudian juga data dari International Diabetic Federation ya, IDF itu juga menyatakan ya, mendukung bahwa untuk mengobati kasus infeksi penderita COVID-19 ini, karena diabetes itu fluktuatif ya. Sekali lagi penderita diabetes itu ciri khasnya juga gula darah naik turun ya. Ini akan menjadikan komplikasi penyakit yang lainnya. Ini perlu diperhatikan ya. Oleh karena itu mohon para penderita diabetes yang terinfeksi COVID-19 betul-betul pola makan itu menjadi salah satu perhatian utama ya. Sedangkan sisi lain bahwa seorang yang terinfeksi harus memerlukan asupan plus ya untuk nutrisi ya, supaya apa? Supaya imunitasnya meningkat. Tapi di sisi lain para penderita diabetes ini dia harus mendapatkan kontrol justru ya, supaya dia tidak bisa melakukan cara meningkatkan imunitas dengan berlebihan mengonsumsi asupan-asupan yang nanti juga menyebabkan satu kasus yang memberatkan justru. Oke, kita lanjut. Kemudian kita mengetahui ya, bahwa seorang penderita diabetes itu memiliki imunitas yang lemah ya. Ini tentunya menjadikan permasalahan ya. Karena untuk melawan COVID-19 ini ya kita semuanya memaklumi ya, karena belum ditemukan vaksin maupun obatnya, walaupun sekarang kita sedang menjalani vaksin ya, termasuk Indonesia merupakan pelopor ya di dunia ini yang melakukan vaksinasi massal ya yang pertama ya, yang kita telah lakukan pada tanggal 13 bulan Januari kemarin ya. Oke, jadi untuk melawan COVID ini kan kita ya terpaksa harus memerlukan waktu yang lama ya. Artinya itu waktunya lebih panjang dibandingkan mereka yang tidak memiliki permasalahan diabetes ya. Bapak dan Ibu sekalian,
dari beberapa penelitian memang demikian ya. Virus ini ternyata lebih berkembang pesat kepada pasien-pasien yang kondisi gula darahnya tinggi ya, alias menderita diabetik ya, bukan mereka yang gula darahnya tinggi yang bukan penderita diabetik ya. Karena bagi mereka yang tidak menderita diabetik, gula darah tinggi dengan mudah akan dilakukan semacam ya katakanlah keseimbangan ya untuk dia dirubah menjadi tenaga. Justru itu akan meningkatkan yang namanya imunitas ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian bahkan penelitian lebih lanjut ya, ini data dari American Diabetes Association ya. Ini seseorang yang mengalami ketoasidosis ya. Jadi adanya keton yang ada di dalam aliran darah, bahkan nanti akan bisa kita uji pada urinnya ya. Ini sangat mengganggu namanya asupan cairan dan elektrolit tubuh. Nah ini kita mengingat Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita melakukan demo spontan terhadap NG2 Kencona ya, atau Nature's Golden Green Kencona ini sebagai apa? Sebagai cairan konsentrat elektrolit yang sangat kuat ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya kita mengkonsumsi secara rutin ya, terutama bagi mereka yang memiliki permasalahan diabetes ini ya kita harapkan jangan sampai terjadi infeksi COVID ya. Ini akan membantu untuk stabilitas cairan elektrolit dalam tubuh seseorang ya, sehingga nanti tetap bisa mempertahankan tingkat imunitas tertentu sehingga nanti tidak terjadi keparahan ketika seseorang terinfeksi COVID-19. Nah ini saya peringatkan, baik itu yang mereka yang tipe 1 maupun tipe 2 ya. Dalam penelitian itu memang yang mendapatkan perhatian tipe 1 ya, karena apa? Tipe 1 ini ketika dia masuk di ruang ICU atau di ruang yang dimana mendapatkan perawatan khusus, ini memang kasus-kasus semacam ini menjadi perhatian yang serius ya. Tapi bagi mereka yang mungkin penderita diabetik masuk dalam kategori tipe 2, walaupun memiliki gejala ringan ya, atau bahkan tidak bergejala yang namanya asimptomatik ya, kasus untuk pandemi ini tetap harus berhati-hati ya. Dengan Anda lebih katakanlah lebih preventif lah gitu ya, lebih care begitu, maka ya ini akan terjadi percepatan untuk sistem dari antibodi Anda merespon dan Anda tidak berlarut-larut. Artinya apa? Baik secara pribadi maupun juga nantinya terhadap lingkungan ya, ini tidak akan menularkan atau mentransmisikan lebih jauh lagi ya. Nah, ini karena tentunya hal semacam ini menjadi bagian strategis. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian tadi Mas kita bicara tentang masalah adanya keton di dalam aliran darah kita atau bahkan sudah masuk ke dalam urin ya, itu ini akan mempersulit tubuh untuk bisa mengatasi kalau terjadi adanya infeksi ya. Ada infeksi tambahan atau infeksi komplikasi. Ini akan membahayakan ya kalau terjadi sepsis ini. Mohon diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian, bagi para pasien yang keadaan diabetiknya tidak terkontrol dengan baik, maka kemungkinan terjadi sepsis ya, artinya terjadi komplikasi akibat infeksi ini sangat besar ya, dan akan mempersulit tentunya proses untuk penyembuhannya ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian perlu mendapatkan, dan ini serius datanya Bapak dan Ibu sekalian, karena apa? Ketika kita amati mereka yang tidak ada gejala sebelumnya atau tidak ada ikutan penyakit sebelumnya atau komorbid ya, ini tingkat kematian dari kasus mereka yang terinfeksi COVID-19 ya, itu prosentasenya yang meninggal itu hanya 0,9%. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, mari ya kita komparasikan dengan mereka yang memiliki permasalahan diabetik. Ini death rate-nya ya, atau maaf ya, kontribusinya terhadap kasus mortalitas itu mencapai angka 7%. Sangat besar sekali ya. Oleh karena itu kenapa pada siang hari ini saya memberikan bahasan secara khusus ya. Karena Indonesia termasuk ya 10 negara terbesar penderita diabetiknya, bahkan masuk ranking ke-7 ya.
Karena itu ini informasi ini diharapkan nantinya menjadi edukasi ataupun menjadi sharing untuk memperluas wawasan sehingga pemahaman ini nanti bisa mengurangkan ya angka mortalitas atau kematian dari mereka-mereka yang memiliki kasus diabetik ketika terinfeksi COVID-19. Data ini kita ambil dari penelitian 40.000 pasien yang ada di Wuhan, Cina ya. Jadi memiliki akurasi yang bagus karena pada saat ini semua para ahli kesehatan, para dokter ya, semuanya sedang belajar terhadap kasus COVID-19 ini. Ya. Mohon masing-masing dari disiplin ilmu memberikan kontribusi sehingga nantinya segera mempercepat ya mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan membicarakan dari aspek bagaimana sih relevansinya dengan NG Kencona ya. Kita di dalam demo-demo ya, artinya itu bagaimana kemampuan produk itu secara spontan bisa diperlihatkan para audiens ya. Bagaimana dia bisa mengatasi radikal bebas ya. Dia bisa sebagai antioksidan. Ini dengan mudah ya kalau kita dalam pertemuan offline ya atau pertemuan semacam home sharing, home meeting gitu. Tapi dalam keadaan semacam ini kita sampaikan melalui Zoom meeting ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, akan saya perlihatkan secara skematik atau secara ilustratif begitu ya supaya nanti mudah ditangkap ya intinya. Karena sekali lagi mereka-mereka yang sudah mengenal Kencona mudah sekali diperlihatkan. Oh, bagaimana sih kekuatannya sebagai antioksidan gitu ya dengan cara demo-demo sederhana. Bagaimana kekuatannya dia sebagai katakanlah minuman ya atau sebagai konsentrat dalam bentuk tetes ketika dia diteteskan pada minuman ya itu nanti dia akan menjadi sesuatu cairan yang bersifat elektrolis ya atau sebagai minuman isotonik ya yang sangat membantu terhadap tadi ya fungsi kesehatan kita, apalagi dalam keadaan di mana kita harus selalu waspada, selalu preventif ya, menjaga untuk supaya tidak terjadi infeksi atau tertular COVID-19 ya. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Salah satunya yang paling sederhana aja mungkin dibahasakan dengan adanya kita mengonsumsi NG2 Kencona itu, maka aliran darah kita menjadi lancar. Selain lancar ya Bapak dan Ibu sekalian, ini akan menjadikan materi-materi yang diangkut yang ada di dalam darah itu baik itu hormon, mungkin zat-zat nutrisi, oksigen, itu akan menjadi intensif ya, akan menjadi lebih memiliki daya manfaat ya kepada setiap sel-sel tubuh kita sehingga bisa terjaga. Nah, ini akan lebih lanjut saya gambarkan bagaimana NG2 Kencona itu bisa memberikan proteksi secara preventif ataupun kuratif pada saat seseorang itu di dalam proses penyembuhan atau pengobatan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita gambarkan secara sederhana. Nah, ini penyebab diabetik tadi kan salah satu itu telah diketahui ya. Penyebabnya itu karena tubuh mengalami sesuatu tingkat keasaman atau dalam hal ini kerusakan insulin ya. Nah, kerusakan insulin ini diperparah lagi ketika tubuh dalam keadaan asid ya, keadaan asam. Dari apa? Dari pola makan tadi yang tidak bagus ya. Nah, ini bentuk insulin yang normal ya, yang saya gambarkan yang warnanya hijau ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini normal. Sorry, kursornya agak susah. Ya, ini normal. Tetapi sekali lagi karena pola makan, stres yang tinggi, ya ini akan menjadikan berubah bentuknya insulin seperti ini. Nah, bentuknya semacam ini ya. Saya gambarkan secara sederhana. Ini akibatnya apa? Nah, ini lebih lanjut saya gambarkan seperti ini, Bapak. Ini insulin sudah berubah ya. Sifat asam, maksudnya itu asam itu dari pola makan ya. Bukan karena kita makan asam-asaman yang bukan ya. Maksudnya asam itu karena pola makan yang buruk misalnya. Kita banyak sekali mengonsumsi daging merah yang berlebihan misalnya. Makan makanan dari yang diawetkan, makanan-makanan siap saji, ya,
atau makanan-makanan yang banyak mengandung semacam penyedap ya atau MSG ya, itu akan menjadikan tubuh menjadi asam ya. Oke, nah ini gambarannya saya gambarkan secara sederhana ya, yang saya klik dulu lengkap karena kursornya agak susah ini untuk di. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, ini ketika yang namanya insulin reseptor ya, saya gambarkan warna hitam ini ya. Ya, reseptor itu artinya nanti yang dia membukakan pintu untuk bisa masuk ke dalam sel ya. Insulin ini harus betul-betul dia bisa masuk berperan terhadap bagaimana nanti adanya metabolisme dalam sel ya. Kemudian ini adalah glucose transporter, artinya nanti dia yang membukakan pintunya ya, atau pintunya lah gitu ya gampangnya. Nah, ini kalau misalnya ini berubah bagaimana? Nah, ini akan terjadi seperti ini. Saya gambarkan. Nah, ini kalau ketika dia berubah bentuk, nah ini nggak mau nerima Bapak. Bapak dan Ibu sekalian, insulin reseptor tidak mau merespon ya, artinya itu karena udah dikenali atau bentuknya berbeda. Nih, ya, saya berikan tanda cross merah. Akibatnya apa lebih lanjut lagi? Ini Bapak dan Ibu sekalian, karena tidak adanya pergabungan ya antara insulin reseptor dengan glucose transporter, tidak ada sinyal. Akibatnya apa ini? Nah, ini. Akibatnya gula di sekitar sel-sel tubuh kita menjadi banyak menumpuk ya, atau di sekitar peredaran darah kita menjadi berlebihan. Karena apa? Tidak bisa dimasukkan atau tidak bisa diberdayakan di dalam sel yang seharusnya setiap yang namanya tadi gula darah tadi itu harusnya masuk menjadi bagian dari ya tadi kebutuhan sel ya untuk energi atau tenaga ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini sehingga digambarkan gula di dalam sel hampir tidak ada atau sangat berkurang. Kemudian nanti kalau ketika ada oksigen yang bisa masuk, ya tidak produktif ya, tidak akan menghasilkan apa ATP. ATP itu singkatan dari adenosin trifosfat ya, itu unsur yang akan menghasilkan energi untuk sel. Jika selnya lemah, kita mengetahui Bapak dan Ibu sekalian, tubuh kita ini terdiri dari 100 triliun sel-sel. Ketika semua sel-selnya lemah ya, tadi penampaknya orang selalu loyo, lemas ya, tidak bisa melakukan aktivitas karena apa? Energinya itu sangat kurang ya. Oke, kita lanjut ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang penyebab diabetes tipe yang kedua ini ya, kaitannya dengan masalah radikal bebas. Ini apa sih radikal bebas Bapak dan Ibu sekalian? Ya kita sering mendengar ya istilah radikal bebas. Radikal bebas itu sesuatu yang sebenarnya sangat akrab sekali di lingkungan kita ya. Sisa-sisa dari pernapasan oksigen kita menjadi oksigen yang sifatnya dia sangat agresif ya. Itu juga istilahnya menjadi radikal bebas. Kemudian nih pancaran dari sinar listrik nih atau lampu-lampu ini juga merupakan radikal bebas ketika masuk ke dalam tubuh kita ya, namanya electrical smoke. Kemudian belum lagi ya adanya polusi ya. Polusi ini betul-betul menimbulkan banyaknya radikal bebas yang akan masuk ke dalam tubuh kita ya. Sehingga tubuh kita tidak mempunyai keseimbangan untuk bisa menetralkan. Nah, inilah diperlukan bantuan dari salah satunya bagaimana peran dari N-G2 Kencona ya, karena dalam demo-demo yang kita perlihatkan dia memiliki kekuatan sebagai antioksidan yang sangat kuat ya. Jadi bagaimana perannya terhadap kasus untuk diabetes ya? Karena kasus diabetes kedua ini para ahli ini memperlihatkan bahwa adanya kasus oksidase atau oksidasi pada glukose transporter. Jadi bagaimana untuk ilustrasinya seperti ini. Ah, ini. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian, ketika ya ini tadi yang namanya glukosa transporter ini di sini ya. Ini terletak di pada membran sel ya. Ini supaya ada pemasukan gula, maka glukosa transporter tadi harus berfungsi ya. Tapi ini karena berkarakter oksidasi, siapa yang mau ya seperti tadi.
bisa pernapasan kita yang tidak terbuang dengan baik, ya. Kemudian pola makan kita dari sekian banyak makan akan menjadi apa? Menjadi semacam ya tadi oksidan, ya. Artinya oksidan itu dia akan merusak dari sistem tatanan tubuh kita, gitu ya. Tadi juga macam-macam ya. Nanti kita bahas secara khusus ya pada saat kita mungkin ada sesuatu acara ya untuk caption tertentu kaitannya dengan masalah antioksidan gitu ya. Ya tentunya dari masalah N-Citokincola ya yang akan kita perlihatkan atau kita bahas. Oke, dengan demikian juga sama ya. Ini sama seperti yang tadi, penyebab yang pertama tadi adanya oksidasi. Kalau tadi pada ini ya reseptor, kalau sekarang ini pada glukose transporter ya, artinya itu tempat pintu gerbangnya gula atau glukose darah masuk ya. Nah ini terhambat. Bagaimana kalau terhambat? Nah ini. Nah ini karena insulinnya tadi kan berubah. Ini kita bicara masalah kasus diabetes ya. Karena insulinnya berubah, maka insulin reseptornya, ini yang warna hitam ini, nah, ini yang matahari yang warna hitam ini dia nggak mau menerima. Ya, kalau nggak mau menerima, akibatnya apa? Dia tidak bisa melakukan semacam apa ya namanya, tidak bisa menginduksi atau tidak bisa memengaruhi lah, ya. Ya glukose transporter tadi tidak bisa dipengaruhi, sehingga dia ya ini mantap. Kayaknya nggak mau membuka diri ya. Akibatnya apa? Nah, kembali lagi gula di dalam sel. Sekali ini kita bicaranya sudah dalam sel ya. Kita bicara tentang metabolisme sel. Gula yang ada dalam sel sangat rendah sekali. Walaupun ada oksigen yang bisa masuk ke dalam sel tubuh kita, tetapi tetap aja namanya tenaga ATP tadi adenosin trifosfat sangat rendah ya. Sehingga sel tidak mempunyai tenaga, tidak produktif, tidak sehat, orang juga akan menjadi sakit ya. Kita lanjut. Sekarang tipe yang kedua ini tadi ya radikal bebas menimbulkan ini mau kita gabung yang B tadi ya untuk masalah reseptor insulin ini tidak bisa kerja dengan baik. Tadi sebenarnya di awal sudah kita gambarkan ini ya. Oke, ini saya ulang aja dengan cepat nih. Ya karena maaf. Ya, karena reseptornya tidak mau menerima, maka otomatis nanti gula transporternya juga tidak bisa dipengaruhi atau diperintahkan untuk membuka pintunya untuk memasukkan gula, ya. Nggak akan memasukkan insulin berikatan dengan mengangkut gula ke dalam sel, ya. Akhirnya sama aja, ya. Ini gula darahnya sangat sedikit, bahkan tidak ada mungkin dalam sel. Kemudian walaupun ada O2, ya akhirnya tidak ada sesuatu materi yang untuk menghasilkan energi, ya. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang bagaimana peran N-Citokincola ya atau Nature's Golden Green Kencola ini membantu para penderita diabetik ya karena produk ini sangat populer di kalangan penderita diabetik sebagai cara ya untuk mengkawal atau cara untuk bagaimana seseorang bisa selalu survival ya dalam segala aktivitas tanpa ada hambatan. Ya tadi sekali lagi bersama N-Citokincola ya. Ini gambarannya. Ini adalah gula darah ya yang warna-warna bulat-bulat kuning kemerahan ini ya. Nah, ini kemudian ini insulin Bapak dan Ibu sekalian yang warnanya seperti ada bintang ini yang tengahnya kuning. Ini ada insulin ya. Tapi insulin penderita diabetes sekali lagi tadi mungkin jumlahnya ada tapi tidak potensial atau tidak mempunyai kemampuan merespon yang bagus ya terhadap gula darah tadi ya. Nah, ini bagaimana nih peran N-Citokincola ya? N-Citokincola setelah dia bisa memberikan ini insulin, ini Bapak dan Ibu sekalian, insulin yang kurang berpotensi tadi, yang kurang bagus tadi karena dia menderita diabetik, ini dipengaruhi, diinduksi oleh N-Citokincola ya. Maka itu saya bentuk gambarnya menjadi warna merahnya. Bagaimana nanti akibatnya setelah diinduksi atau dipengaruhi oleh N-Citokincola? Jadi insulinnya yang dipengaruhi ya, bukan masalah gula darah ya. Gula darah itu bisa turun naik ya dari pola makan. Tetapi kalau insulin itu adalah merupakan pengendali ya, pengendali bagaimana gula darah itu bisa dimanfaatkan oleh tubuh ya. Ini
saya gambarkan ilustrasi berikutnya adalah semacam ini, ya. Nah, ini saya gambarkan lagi. Ini yang gambar bintang ini. Nah, ini adalah insulin reseptornya. Terus ini yang seperti gambar kayak ada 2 pintu ini adalah glukosa transporter. Tadi dari penderita diabetik yang insulinnya kurang memiliki potensi ya atau bermasalah, setelah diinduksi oleh N-gitokenkona, maka bentuknya berubah kayak begini. Nah, maka selanjutnya dia apa perannya? Nah, diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ketika dia mendekat atau bergabung dengan insulin reseptor, dia bisa memberikan respon Bapak dan Ibu sekalian. Ketika dia bisa memberikan respon, dia bisa menginduksi kepada ini yang glukosa transporter yang membuka ini Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya apa Bapak dan Ibu sekalian? Ini berikutnya ketika terjadi adanya asupan gula darah tadi atau glukosa, ini bisa masuk ke dalam sel, ya. Nah, ini ya, masuk ke dalam sel. Bagaimana setelah dia masuk dalam sel, ada oksigen. Nah, ini gambarannya karena ada oksigen, kemudian ada gula yang masuk dalam sel, maka terbentuk ATP tadi ya. ATP ini menjadi tinggi, menjadi memadai ya, adenosin trifosfatnya. Artinya apa? Nanti dia akan berubah atau menghasilkan energi lah, gitu ya gampangnya. Ini adalah gambarannya sel ya. Oleh karena itu saya gambarkan ini sel keseluruhan. Inilah secara gambaran sederhana bagaimana N-gitokenkona bisa membantu para penderita diabetik termasuk mengantisipasi atau kita mengkawal gitu ya supaya nantinya kita tidak terjadi infeksi atau tertular COVID-19. Reasonnya gimana? Nalarnya gimana? Ya ketika kita memiliki energi yang berlebih, yang memadai lah, bukan berlebih ya, memadai, sel-sel kita sehat, maka kita juga memiliki tingkat imunitas yang sehat. Artinya ketika kita terinfeksi, ini ya tidak menjadikan seseorang mungkin mengalami sakit, mungkin terinfeksi, ya mungkin contoh mungkin pada orang yang tidak bergejala terinfeksi kan, tapi segera itu akan katakanlah menjadi selesai ya karena virus yang ada dalam tubuh tidak berkembang atau tidak mengalami semacam replikasi atau pengembangan karena apa? Dia bisa dikalahkan atau dimatikan oleh sistem imunitas tubuh kita. Ya, oke kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian sekali lagi ketika seorang penderita diabetes ya atau kencing manis tidak perlu harus memperhatikan tipe 1 atau 2. Semuanya, ya, semuanya baik tipe 1 ataupun tipe 2 dengan adanya dia prevention ya atau berjaga-jaga bersama dengan N-gitokenkona dengan secara disiplin dan teratur cara untuk mengonsumsi maka tentunya ya diharapkan tidak akan terinfeksi oleh virus yang sekarang ini sedang mewabah ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi dengan adanya N-gitokenkona ini menjadi suatu solusi yang pragmatis dan simpel ya. Dan mudah-mudahan ini informasi ini bisa dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang terutama yang memiliki permasalahan diabetes yang jumlahnya sangat besar ya. Kita harus membantu kepada saudara-saudara kita yang memiliki permasalahan dengan diabetes sehingga dengan demikian kita akan mempercepat untuk yang namanya pandemi ini bisa kita selesaikan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih.